Halo teman-teman, selamat datang di channel saya. Pada video kali ini kita akan membahas tentang komunikasi data dalam sistem terdistribusi. Sebelum kita membahas lebih dalam tentang apa itu komunikasi sistem terdistribusi, sebelumnya perkenalkan nama saya Astril Murdian Tahir dengan NIM 2001010110. Saya dari program studi ilmu komputer Universitas Bumigora. Baik, sebelum kita membahas mengenai apa itu komunikasi data dalam sistem terdistribusi, kita perlu mengetahui apa itu sistem terdistribusi itu sendiri. Sistem terdistribusi adalah sebuah sistem yang terdiri dari beberapa komputer yang saling terhubung dan bekerja sama untuk menyelesaikan suatu tugas. Sistem terdistribusi sering digunakan dalam jaringan komputer yang besar, seperti jaringan perusahaan atau jaringan internet. Sedangkan, apa itu komunikasi sistem terdistribusi? Komunikasi sistem terdistribusi merupakan salah satu bagian penting dari sistem terdistribusi itu sendiri. Hal ini dikarenakan dalam sistem terdistribusi, komputer-komputer yang terhubung tersebut harus dapat berkomunikasi dan saling bertukar data untuk dapat bekerja sama dengan efektif. Komunikasi data merupakan salah satu komponen yang sangat penting dalam sistem terdistribusi. Hal ini dikarenakan dalam sistem terdistribusi, komputer atau perangkat yang terhubung tidak berada di lokasi yang sama, sehingga perlu adanya mekanisme untuk mengirim data dan menerima data antar komputer atau perangkat yang terhubung. Ibaratnya seperti manusia. Ketika manusia ingin melakukan interaksi dengan manusia yang lainnya, ada komponen penting yang harus ada, yaitu komunikasi. Dalam komunikasi juga terdapat beberapa hal atau beberapa aturan, serta beberapa komponen yang harus tersedia untuk bisa melakukan proses komunikasi itu sendiri. Adapun komponen-komponen yang harus ada dalam proses komunikasi antara lain, yang pertama adalah pengirim, yaitu orang yang melakukan pengiriman data untuk melakukan komunikasi. Yang kedua adalah penerima, yaitu orang yang menerima data dalam komunikasi itu sendiri. Yang ketiga adalah data itu sendiri. Dan yang keempat adalah media komunikasi. Media komunikasi ini contohnya seperti komputer, laptop, dan sejenisnya. Dan yang terakhir adalah protokol komunikasi, yang mana protokol komunikasi ini adalah aturan-aturan untuk melakukan proses komunikasi. Baik, kita analogikan seperti ini. Terdapat dua buah komputer, yang mana komputer pertama merupakan komputer sumber, yaitu komputer yang melakukan pengiriman informasi atau pengiriman data kepada komputer tujuan. Yang mana komputer tujuan ini merupakan komputer penerima dalam melakukan proses komunikasi atau transfer data. Kedua komputer ini dihubungkan oleh media penghantar, yang mana media penghantar itu bisa berupa fiber, kabel fiber, kemudian gelombang satelit, dan maupun gelombang optik dan sebagainya. Gambar ini menunjukkan sebuah sistem terdistribusi yang terdiri dari beberapa komputer yang kemudian dihubungkan atau terhubung melalui jaringan. Ketika salah satu komputer ingin mengirim data ke komputer yang lain, ia mengirimkan data tersebut melalui jaringan protokol komunikasi yang sesuai. Komputer penerima akan menerima data tersebut dan memprosesnya sesuai dengan kebutuhannya. Setelah data tersebut diproses, komputer penerima dapat mengirimkan balasan atau respon kepada komputer yang dikirimkan data tersebut. Kemudian proses komunikasi data ini dapat terjadi secara terus-menerus antara beberapa komputer dalam sistem terdistribusi untuk menyelesaikan satu tugas bersama. Namun dalam proses komunikasi ini terdapat satu protokol, yang mana protokol ini merupakan aturan-aturan untuk melakukan proses komunikasi, yang mana supaya komputer yang satu dengan komputer yang lainnya dapat saling mengerti dan memahami informasi secara baik dan benar. Dalam melakukan komunikasi data sistem terdistribusi, terdapat protokol komunikasi. Apa itu protokol komunikasi? Apakah perlu ketika melakukan proses komunikasi sistem terdistribusi? Untuk mengetahui apa itu protokol komunikasi, kita bisa lihat di slide berikut. Protokol komunikasi merupakan protokol atau aturan yang ditentukan untuk mengatur cara berkomunikasi antara satu komputer dengan komputer yang lainnya. Pada protokol komunikasi, terdapat beberapa protokol yang sering digunakan dalam sistem terdistribusi. Antara lain, yang pertama adalah HTTP,
atau Hypertext Transfer Protocol. HTTP ini merupakan protokol yang digunakan untuk mentransfer data dari server ke klien atau sebaliknya. Melalui jaringan internet, HTTP biasa digunakan untuk mengakses halaman web. Kemudian yang kedua, ada TCP atau Transmission Control Protocol. TCP merupakan protokol yang digunakan untuk mentransfer data dari satu komputer ke komputer yang lainnya, yaitu dengan cara memecah data menjadi beberapa bagian kecil yang mana disebut dengan paket. Kemudian setiap paket diberikan nomor urut agar dapat diurutkan kembali di komputer penerima. Dan yang terakhir adalah UDP atau User Datagram Protocol. UDP merupakan protokol yang mirip dengan TCP, namun tidak memiliki fitur pengurutan paket seperti TCP. UDP lebih cepat daripada TCP, namun tidak serialiable TCP. UDP biasanya digunakan untuk aplikasi yang memerlukan kecepatan lebih tinggi daripada keandalan, seperti contohnya streaming video ataupun video game. Dalam protokol komunikasi, terdapat satu protokol yang mana kita kenal dengan Open System Interconnection atau OSI. OSI layer adalah sebuah model arsitektur yang digunakan untuk memahami dan menjelaskan bagaimana sebuah sistem jaringan komputer dapat berkomunikasi satu dengan yang lainnya. Model ini terdiri dari 7 lapisan yang masing-masing memiliki fungsi yang spesifik dalam mengatur proses komunikasi antar sistem. Setiap lapisan memiliki tugas dan tanggung jawab masing-masing. Tugas dan tanggung jawab masing-masing ini berfungsi untuk mengatur bagaimana informasi dikirim dan diterima antar sistem-sistem jaringan. OSI layer atau modul OSI membantu dalam mengidentifikasi dan memahami bagaimana setiap lapisan bekerja sama untuk mengirim dan menerima informasi melalui jaringan. Oke, begini, layaknya manusia, kita berada di Indonesia, yang mana Indonesia ini terbagi menjadi beberapa suku, yang mana masing-masing suku ini memiliki masing-masing bahasa yang berbeda-beda tentunya. Ketika kita ingin melakukan proses komunikasi antara masyarakat Lombok misalnya dengan masyarakat Flores atau Sumbawa, kita tentu tidak bisa mengerti dengan bahasa kita masing-masing. Orang Lombok berbicara menggunakan bahasa Lombok, orang Flores berbicara menggunakan bahasa Flores. Nah, bagaimana caranya supaya kita orang Lombok bisa mengerti atau berbicara serta berinteraksi dengan masyarakat Flores? Tentu terdapat standar bahasa yang mana di negara kita kenal dengan bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Begitulah kira-kira OSI atau Open System Interconnection. Itu adalah sebuah standar yang dibuat agar supaya satu komputer atau satu komponen bisa berkomunikasi dan saling mengerti dengan komputer atau komponen lainnya. Nah, OSI layer dibuat oleh International Standard Organizations atau ISO, yang mana berfungsi untuk mengatur perbedaan perangkat keras yang tidak kompatibel satu sama lain dalam berkomunikasi secara langsung. Setiap lapisan ini memiliki tugas dan tanggung jawab yang spesifik dalam mengatur bagaimana informasi dikirim. Lapisan OSI ini terdiri atas 7 lapisan layer, yang mana yang pertama adalah lapisan fisik atau physical layer. Fungsi dari lapisan fisik atau physical layer adalah mengatur bagaimana informasi dikirim melalui media fisik seperti kabel maupun nirkabel. Contohnya yaitu kabel Ethernet dan Wi-Fi. Kemudian yang kedua adalah lapisan data link atau data link layer. Fungsi dari data link layer adalah mengatur bagaimana informasi dikirim antar dua perangkat yang terhubung secara langsung. Contoh dari data link layer adalah MAC atau Media Access Control atau ERP, Address Resolution Protocol. Yang ketiga adalah lapisan jaringan atau network layer, yang mana network layer berfungsi untuk mengatur bagaimana informasi dikirim ke perangkat yang terhubung dalam jaringan yang lebih luas. Contoh daripada network layer adalah IP atau Internet Protocol. Kemudian lapisan yang keempat adalah lapisan transport atau transport layer, yang mana transport layer berfungsi untuk mengatur bagaimana informasi dikirim antar dua perangkat yang terhubung dalam jaringan, yang mana jaringan tersebut bersifat luas dan menjamin bahwa informasi tersebut sampai kepada penerima dengan selamat. Contoh daripada transport layer adalah TCP atau Transmission Control Protocol,
dan juga UDP atau User Datagram Protocol. Yang kelima adalah lapisan sesi atau Session Layer, yang mana Session Layer berfungsi untuk mengatur bagaimana sesi komunikasi itu diatur antara dua perangkat yang terhubung dalam jaringan yang lebih luas. Contoh dari Session Layer adalah SSL atau Secure Socket Layer. Kemudian yang keenam ada lapisan presentasi atau Presentation Layer, yang mana Presentation Layer ini berfungsi untuk mengatur bagaimana informasi diformat dan dikodekan sebelum dikirim ke penerima, ke perangkat yang terhubung dalam jaringan yang lebih luas. Contohnya adalah JPEG dalam format foto maupun GIF, yang mana JPEG merupakan singkatan dari Joint Photographic Expert Group. Kemudian yang ketujuh adalah lapisan aplikasi atau Application Layer, yang mana Application Layer ini berfungsi untuk menyediakan interface antar aplikasi yang digunakan oleh pengguna dan jaringan. Contohnya yaitu HTTP atau Hypertext Transfer Protocol atau FTP, File Transfer Protocol. Nah, lapisan OSI ini dikelompokkan menjadi dua bagian. Yang pertama yaitu lapisan tingkat rendah atau lower layers, dan lapisan tingkat tinggi yaitu upper layer. Adapun lapisan tingkat rendah terdiri dari dua layer, yaitu lapisan fisik atau physical layer dan lapisan data link atau data link layer. Sedangkan lapisan tingkat tinggi terdiri dari 5 layer, yaitu network layer, transport layer, sessions layer, presentations layer, dan yang terakhir adalah applications layer. Lapisan tingkat rendah ini bertanggung jawab untuk mengatur bagaimana informasi dikirim melalui media fisik dan menjamin bahwa informasi tersebut sampai ke perangkat tujuan dengan selamat. Sedangkan lapisan tingkat tinggi bertanggung jawab untuk mengatur bagaimana informasi diformat dan dikodekan sebelum dikirim, serta mengatur bagaimana sesi komunikasi antar perangkat terhubung dalam jaringan yang lebih luas. Nah, teman-teman, mungkin itulah sedikit penjelasan tentang komunikasi dalam sistem terdistribusi. Pada video selanjutnya, mungkin kita akan membahas mengenai detail tentang protokol komunikasi data yang biasa digunakan dalam sistem terdistribusi. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Saya Asril. Terima kasih.